Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai logika dan algoritma komputer. Coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut. Di sana kalian dapat melihat apa saja? Ya, yang pertama, kalian tentunya melihat gambar kepala manusia. Kemudian di dalamnya ada otak-otak dan lain sebagainya ya. Oke, coba anak-anak perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke ya, silahkan perhatikan gambar tangki berikut ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira tangki mana yang penuh duluan? Kalian bisa menjawab pada kolom komentar. Oke, yang kedua, kira-kira di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Kalian bisa menjawab di kolom komentar. Setelah anak-anak melihat dua gambar tersebut, untuk menjawab pertanyaan, berarti Anda memerlukan logika. Jadi, apa itu logika? Logika berasal dari kata logos, yang berarti hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa, atau penalaran atau bentuk pemikiran yang masuk akal. Jadi, fungsi dari logika yaitu satu, sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan abstrak yang dapat dipakai dalam semua bidang kehidupan. Logika menambah daya berpikir, melatih, dan mengembangkan daya pemikiran, serta menimbulkan intelektual. Secara penalaran, logika dibagi menjadi dua, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Nah, contoh di sini hal umum, semua siswa SMK harus berseragam rapi dan bersih. Hal khusus, Reno adalah siswa SMK. Jadi, kesimpulannya adalah Reno harus berseragam rapi dan bersih. Yang kedua, ini adalah logika induktif, yaitu cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Contoh, hal khusus, untuk hidup manusia membutuhkan udara. Hal khusus, untuk hidup hewan membutuhkan udara. Untuk hidup, tumbuhan membutuhkan udara. Jadi, kesimpulannya adalah untuk hidup, makhluk hidup membutuhkan udara. Yang selanjutnya ini adalah algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritm. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang ditempuh secara sistematis untuk menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan hasil atau solusi yang benar. Fungsi dari algoritma yaitu satu, memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Dua, membantu otak agar berpikir panjang. Tiga, memperkuat analisis ketika pembuatan program atau produk. Keempat, memperluas space berpikir. Kemudian ciri-ciri algoritma itu ada finiten, keterbatasan, definiten, kepastian, memiliki input, memiliki output, dan harus efektif. Ini ada salah satu contoh algoritma, yaitu prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Pertama, kalian tulis surat pada sari kertas, ambil sampul, masukkan surat, tutup amplop, tulis alamat, tempelkan perangko, dan yang terakhir adalah membawa surat tersebut ke kantor pos. Ini adalah contoh suatu algoritma. Contoh yang selanjutnya ini adalah algoritma membuat mie instan rebus. Pertama, siapkan bahan dan alat. Kedua, buka mie dan bumbu dari bungkus, tuangkan air, kemudian rebus panci, masukkan mie dan bumbu ke air mendidih, tuang sampai matang, matikan kompor,
tuang mie dan kuahnya ke dalam mangkok perlahan-lahan, dan yang terakhir adalah mie siap dihidangkan. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai logika dan algoritma komputer. Kemudian silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal 2 saja pada menu tugas. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.